5 orang kepala OPD dan 2 orang camat di Pemkab Deli Serdang dinyatakan reaktif COVID-19. Pemko Tanjung Balai lakukan penjemputan seratusan TKI ilegal dari Malaysia. Penjualan ikan hias di Medan menurun 70% akibat pandemi COVID-19. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Selasa 19 Mei 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Dana Pangaribuan, inilah Wajah Sumut selengkapnya. Kasus positif COVID-19 di Sumatera Utara meningkat sebanyak 7 kasus menjadi 225 kasus yang terkonfirmasi dari pemeriksaan PCR. Sementara jumlah PDP yang masih menjalani perawatan sebanyak 192 pasien dan 553 orang dalam pemantauan. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Data tersebut dikonfirmasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara pertanggal 18 Mei 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jumlah kasus positif COVID-19 bertambah sebanyak 7 kasus menjadi total 225 kasus yang telah terkonfirmasi dari pemeriksaan PCR, sedangkan PDP sebanyak 192 pasien dan 553 orang dalam pemantauan. Sementara kasus positif yang meninggal dunia mencapai 27 orang dan yang telah dinyatakan sembuh dari COVID-19 sebanyak 58 orang. Juru bicara Gugus Tugas COVID-19 Sumatera Utara Wiko Irwan menghimbau warga untuk tetap produktif di rumah dan tidak mudik di tengah pandemi COVID-19. Saudara-saudara sekalian, ini gambaran yang sangat tegas yang bisa kita lihat. Pasien dalam pengawasan yang saat ini dirawat di rumah sakit sebanyak 192 orang. Jumlah penderita konfirmasi positif sebanyak 225 orang, bertambah 7 pasien dibanding hari kemarin. Penderita COVID-19 yang sembuh sebanyak 58 orang. Sebanyak 5 orang kepala OPD dan 2 orang camat dinyatakan reaktif COVID-19 saat pemeriksaan rapid test massal di Deli Serdang. Ketujuh orang tersebut selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan swab serta menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. Setelah sebelumnya dilaksanakan di Tanjung Morawa, tim gugus tugas penanganan COVID-19 Deli Serdang kembali melakukan rapid test massal tahap kedua yang dilaksanakan di aula kantor Bupati. Sebanyak 100 orang mengikuti rapid test termasuk Bupati, Wakil Bupati, serta Kepala Dinas, OPD, dan Camat se-Kabupaten Deli Serdang. Dari 100 orang yang dilakukan rapid test, 7 diantaranya dinyatakan reaktif, terdiri dari 5 orang kepala OPD dan 2 orang camat. Dari hasil pemeriksaan tersebut, ketujuhnya akan menjalani isolasi mandiri selama 14 hari ke depan, serta menjalani pemeriksaan swab guna memastikan apakah yang bersangkutan terpapar COVID-19. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, Jeffrey Suska, mengatakan pelaksanaan rapid test tahap kedua ditujukan kepada sejumlah perangkat pemerintahan di jajaran Pemkab Deli Serdang karena dalam pekerjaannya kerap bertemu langsung dengan masyarakat. Ada dijumpai 7 orang yang reaktif dan untuk kita lanjut dengan pemeriksaan swab PCR karena kita harapkan mungkin hasilnya nanti tidak positif tapi negatif, jadi tindak lanjut langsung hari ini juga kita swab dan kita Tim gabungan gugus tugas COVID-19 Kota Binjai kembali melakukan rapid test massal di Pasar Tapip, Kota Binjai. Sementara 2 warga Binjai yang sebelumnya dinyatakan reaktif COVID-19 diwajibkan menjalani karantina sembari menunggu hasil tes lanjutan. Rapid test massal kembali dilakukan tim gabungan gugus tugas COVID-19 Kota Binjai terhadap warga secara acak di kawasan Pasar Tapip, Binjai. Dalam kegiatan pemeriksaan rapid test, petugas juga melakukan sosialisasi terkait pencegahan penyebaran virus COVID-19. Dari hasil pemeriksaan, seluruh warga yang di rapid test di Pasar Tapip dinyatakan non-reaktif COVID-19. Sementara itu, Wali Kota Binjai Muhammad Idaham mengatakan 2 orang yang dinyatakan reaktif COVID-19 pada rapid test massal sebelumnya telah menjalani karantina sambil menunggu hasil tes lanjutan. Jika nanti hasilnya negatif, maka warga tersebut akan dipulangkan ke rumah masing-masing namun tetap dalam pengawasan petugas.
Sementara Dinas Kesehatan Kota Gunung Sitoli melakukan pemeriksaan rapid test terhadap puluhan sopir angkutan logistik dari Pulau Nias tujuan Sumatera dan Aceh. Dari hasil pemeriksaan, seluruh sopir dinyatakan non-reaktif virus COVID-19. Pemeriksaan suhu tubuh dan rapid test dilakukan terhadap 57 orang sopir angkutan logistik dari Pulau Nias tujuan wilayah Sumatera dan Aceh. Para sopir yang baru tiba dan akan kembali berangkat diperiksa secara bergantian oleh petugas dilengkapi alat pelindung diri. Dari hasil pemeriksaan rapid test, seluruh sopir dinyatakan non-reaktif virus COVID-19. Pemeriksaan dilakukan dalam tindak lanjut keluhan para sopir yang tidak mampu membayar biaya pemeriksaan rapid test yang mencapai Rp500.000 per orang. Usai pemeriksaan, petugas akan memberikan surat keterangan bebas COVID-19 kepada para sopir untuk dipergunakan saat menyeberang melalui kapal laut maupun pengecekan identitas dan berkas di sejumlah pos checkpoint. Nah, hari ini kita sudah melakukan pemeriksaan rapid test secara gratis, mengingat para supir-supir yang menyeberang ini agak susah dari sisi ekonomi untuk melaksanakan rapid test mandiri. Hari ini kita sudah merapid kurang lebih 57 orang dan puji Tuhan belum kita temukan yang reaktif. Pemirsa, seorang warga Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba ditolak pulang ke rumahnya oleh warga desa karena sebelumnya diketahui baru pulang dari desa Paindoan Palike, lokasi di mana salah seorang warga dinyatakan positif terpapar virus COVID-19. Nurlentina Pasaribu, warga desa Lintong Nihuta, Kecamatan Tampahan, mengaku dirinya berkunjung ke desa Paindoan untuk menjenguk ibunya pada 11 Mei lalu. Bersamaan dengan kedatangannya di desa tersebut, ditemukan satu orang warga positif terpapar COVID-19. Keberadaan Nurlentina di desa tersebut kemudian diketahui warga di tempat tinggalnya di Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba. Saat kembali pulang ke rumahnya, warga desa menolak kedatangannya dan menyuruhnya kembali pulang ke rumah orang tuanya di desa Paindoan. Merasa tidak nyaman, Nurlentina kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Tandang Buhit Balike dan dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya gejala terpapar COVID-19 pada Nurlentina. Usai pemeriksaan kesehatan, Kepala Puskesmas Tandang Buhit bersama personil Polsek Balike kemudian mengantarkan Nurlentina kembali ke desanya, namun tetap mendapat penolakan dari warga. Setelah diberikan penjelasan dan edukasi oleh Kepala Puskesmas, warga akhirnya mau menerima Nurlentina dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, yakni melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Hari Rabu itu kan udah ada beberapa menit lah kami di rumah. Datanglah orang ini semua, kepala desa, warga yang di sini nggak mengizinkan saya isolasi mandiri di rumah, harus tetap kembali. Pemirsa, sejenak akan hadir informasi mengenai Pemkot Tanjung Balai melakukan penjemputan seratusan TKI ilegal dari Malaysia. Tetaplah bersama kami. Setiap tahun belasan juta orang mudik. Dan sekarang, belasan juta orang ini berpotensi menyebarkan virus corona ke kampung halamannya. Kontak fisik pasti akan terjadi. Penyebaran virus tak bisa dihindari. Potensi tertular menjadi sangat besar, terutama bagi orang tua. Masih berani membahayakan nyawa mereka yang kamu cintai? Jangan mudik dulu tahun ini. Anda masih bersama kami di Wajah Sumut. Pemerintah Kota Tanjung Balai melakukan penjemputan terhadap seratusan TKI ilegal dari Malaysia pasca tercapainya kesepakatan dengan pemerintah Malaysia. Para TKI menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan non-reaktif COVID-19. Beginilah suasana penjemputan 150 TKI ilegal asal Tanjung Balai dari Malaysia yang dilakukan Pemkot Tanjung Balai bekerjasama dengan Pemprovsu setelah mencapai kesepakatan pulang tanpa denda bersama pihak pemerintah Malaysia. Para TKI dijemput menggunakan satu unit kapal feri bermuatan 300 penumpang dari Pelabuhan Klang, Selangor, Malaysia dan tiba di Pelabuhan Teluk Nibung pada Senin sore kemarin.
Mereka menjalani pemeriksaan kesehatan di dalam kapal dan seluruh TKI dinyatakan non-reaktif COVID-19. Wali Kota Tanjung Balai Muhammad Syahrial mengatakan para TKI dipulangkan secara bertahap dibagi dalam 3 gelombang dalam 1 pekan dengan jumlah total sebanyak 440 TKI asal Tanjung Balai. Para TKI selanjutnya menjalani pemeriksaan kesehatan kembali di Pusat Karantina Kesehatan Sementara di Kecamatan Setualang Raso, Tanjung Balai sebelum dipulangkan ke rumah masing-masing. Kalau kematian itu rumah PBD itu 3 orang. Pemirsa, pasca serangan harimau Sumatera yang memangsa ternak warga, petugas gabungan dari Taman Nasional Gunung Luser melakukan pertemuan dengan warga. Dalam pertemuan tersebut, warga diminta mengevakuasi hewan ternak mereka dan tidak melakukan tindakan yang mengancam hewan liar tersebut. Pertemuan antara pihak Taman Nasional Gunung Luser TNGL dengan masyarakat yang terdampak serangan harimau dilaksanakan di Desa Semusang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat. Dalam pertemuan tersebut, petugas menghimbau warga agar memindahkan hewan ternak mereka ke lokasi perkampungan dan menjauhi kawasan hutan. Himbauan tersebut disampaikan pihak TNGL agar peristiwa serangan harimau terhadap hewan ternak warga tidak terulang kembali. Warga juga diajak bekerja sama menjaga kelestarian hutan beserta satwa yang hidup di dalamnya. Saat ini pihak TNGL telah melakukan patroli di kawasan hutan serta melakukan penyisiran terhadap keberadaan harimau Sumatera. Petugas juga memasang kamera pengawas di sejumlah titik di kawasan hutan untuk memantau keberadaan hewan liar yang dilindungi tersebut. Sebelumnya, 2 serangan harimau terjadi dan menyerang hewan ternak warga di perbatasan perkampungan dengan kawasan hutan Taman Nasional Gunung Luser. Dari hasil rekaman kamera pengintai yang dipasang, seekor harimau terlihat berkeliaran di lokasi hutan tak jauh dari lokasi ditemukannya ternak warga yang mati. Tujuannya untuk memberikan rasa nyaman kepada warga, mengurangi aktivitas warga mendekati TKP, dan menghindari masyarakat dari melakukan tindakan sendiri-sendiri. Kemudian kita lakukan patroli malam untuk memberikan rasa nyaman sambil mengecek keberadaan terakhir harimau. Kita beralih ke berita lain. Kegiatan belajar mengajar di sekolah rencananya akan dibuka kembali pada Juli mendatang. Penerimaan siswa tahun ajaran baru pun akan dilakukan secara online dan sistem zonasi. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Penerimaan Peserta Didik Baru Dinas Pendidikan Sumut, Saud Aritonang, saat ditemui di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara pada Senin pagi. Saud menyebut Kemendikbud RI berencana akan membuka kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah pada 15 Juli mendatang, sesuai dengan kalender pendidikan tahun ajaran baru 2020-2021. Meski demikian, rencana tersebut akan disesuaikan dengan status Provinsi Sumatera Utara terkait pandemi COVID-19. Apabila status tanggap darurat non-bencana COVID-19 masih diberlakukan, maka Dinas Pendidikan akan menerapkan opsi lain, yakni sekolah akan dibuka pada pertengahan September atau awal Desember 2020. Sementara untuk penerimaan siswa tahun ajaran baru dilakukan secara online melalui 2 jalur pendaftaran, diantaranya PPDB online dan sistem zonasi secara bertahap pada 26 Mei hingga 6 Juli 2020. Untuk sistem PPDB online akan dibuka pada 26 Mei hingga 8 Juni 2020, sedangkan sistem zonasi akan dibuka pada 19 hingga 27 Juni 2020. Sampai dengan ditetapkannya nanti kapan COVID-19 ini sudah selesai, disitulah baru dibuka tatap muka. Ini dalam video conference dengan kementerian, itu diperkirakan bisa 3 opsi. Bisa pada Juli pertengahan, kalau belum juga COVID ini, bisa September atau Desember 2020. Kita ke berita selanjutnya. Masyarakat Desa Namo Tualang, Kabupaten Deli Serdang mengeluhkan pembangunan jambur yang terbengkalai setelah pembangunan. Jambur yang dibangun menggunakan anggaran dana desa sebesar 700 juta rupiah, minim fasilitas dan kini tidak digunakan lagi. Inilah kondisi jambur perjuangan di Desa Namo Tualang, Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang yang terbengkalai selama 1 tahun terakhir. Jambur tersebut tidak dapat digunakan lagi karena minim fasilitas dan bangunan jambur pun sudah rusak tanpa adanya perawatan.
Menurut salah seorang warga, keberadaan jambur dinilai penting bagi mereka, khususnya untuk pelaksanaan kegiatan adat seperti pernikahan maupun acara budaya. Warga berharap agar pemerintah desa segera melakukan perbaikan jambur yang telah dibangun agar dapat digunakan kembali oleh masyarakat. Sebelumnya jambur ini dibangun pada tahun 2016 lalu dengan menggunakan anggaran dana desa senilai 700 juta rupiah. Ya, harapan kami sebagai warga kepada pemerintahan desa, terkhususnya Desa Namotualang ini, agar jambur ini sangat diperhatikan karena ini adalah kepentingan masyarakat apabila ada acara yang meninggal. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai penjualan ikan hias di Medan menurun 70% akibat pandemi COVID-19. Tetaplah bersama kami. Hari Kemenangan selalu menghadirkan beragam cerita. Simak laporan pandangan mata dari berbagai daerah di Indonesia. Laporan jurnalisme warga dari daerahnya masing-masing. Dan gaungkan semangat silaturahmi dengan orang-orang tersayang walau terpisah oleh jarak melalui salam sapa. Dekat di hati, mulai 16 hingga 31 Mei dalam program-program berikut. Kembali lagi di Wajah Sumut. Korps Brimob Polda Sumatera Utara mendirikan dapur umum guna menyediakan makanan berbuka puasa bagi warga kurang mampu. Dapur umum didirikan sebagai bentuk hadirnya personil Brimob di tengah masyarakat. Pos dapur umum didirikan di depan Stadion Teladan Kecamatan Medan Kota Medan untuk menyediakan makanan berbuka puasa bagi warga kurang mampu. Pengolahan makanan di dapur umum ini dilakukan langsung personil Korps Brimob Polda Sumut. Ratusan paket makanan yang telah disiapkan selanjutnya diberikan kepada warga dengan dihimbau untuk menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Petugas pun harus mengatur antrian warga yang tidak menjaga jarak saat mengantri. Menurut Kasih Logistik Korps Brimob Polda Sumut Kompol Nofrizal, aksi ini dilakukan sebagai bentuk hadirnya personel Brimob di tengah masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Program ini adalah untuk membantu masyarakat yang berdampak dari COVID-19, dan ini adalah program dari pimpinan atas kita jabarkan ke bawah. Tujuan adalah membantu masyarakat yang berdampak. Guna menjalin silaturahmi di bulan Ramadan, Polres Dairi membagikan ratusan paket lebaran kepada warga yang terdampak COVID-19. Kanan. Jalan. Penyerahan bantuan paket lembaran dipimpin Kapolres Dairi AKBP Leonardo David Simatupang. Ratusan paket lebaran tersebut diberikan kepada para tokoh agama dan masyarakat, wartawan, serta warga yang terdampak COVID-19. Hal ini diharapkan dapat bermanfaat dan membantu warga di tengah pandemi COVID-19 sekaligus mempererat jalinan silaturahmi antara polisi dan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Dairi juga menghimbau warga untuk tidak mudik dan tetap produktif di rumah guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Pemirsa, wartawan Deli Serdang yang tergabung dalam wartawan unit Polresta Deli Serdang melakukan aksi sosial, membagikan sembako dan tali asih kepada warga korban bencana puting beliung di Deli Serdang. Penyaluran bantuan sembako diberikan langsung kepada warga yang terdampak bencana angin puting beliung di Kecamatan Pantai Labu, Deli Serdang. Bantuan tersebut berupa 5 kg beras, 1 papan telur, serta uang tali asih yang diserahkan Koordinator WUPDS Edward Limbong, didampingi sejumlah wartawan lainnya. Pemberian bantuan dilakukan sebagai bentuk kepedulian wartawan terhadap warga terdampak angin puting beliung di tengah pandemi COVID-19. Sebelumnya angin puting beliung melanda 4 kecamatan di Deli Serdang dan merusak ratusan rumah warga pada pekan lalu. Seorang warga di Labuan Batu Selatan membuka usaha pembuatan bakso kemasan di tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Hasil usaha pembuatan bakso kemasan ini ternyata laku di pasaran dengan omset yang menjanjikan.
Seperti yang dilakukan Syamsul, warga Kecamatan Torgambah, Kabupaten Labuan Batu Selatan yang membuka usaha pembuatan bakso kemasan di rumahnya. Dibantu sang istri, Syamsul membuka usaha bakso kemasan untuk memenuhi kebutuhan keluarga di tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Syamsul yang sebelumnya pernah berprofesi sebagai penjual bakso, memanfaatkan pengalamannya untuk memproduksi aneka bakso kemasan untuk dijual kepada para pembeli. Untuk menjual bakso kemasannya, Syamsul memanfaatkan media sosial dan kini telah memiliki puluhan pelanggan. Umumnya para pelanggan bakso kemasan Syamsul adalah sesama pedagang bakso dan warga masyarakat yang memesan via telepon. Sebagian pesanan bahkan diantar langsung ke para pemesan. Kini setiap harinya Syamsul mampu menjual bakso hingga puluhan kilogram dengan harga Rp50.000 per kilogramnya. Dari usaha ini, Syamsul mampu memenuhi kebutuhan keluarganya di tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Usaha yang dilakukan Syamsul merupakan salah satu bentuk yang dilakukan warga untuk tetap bisa produktif di tengah pandemi COVID-19. Awalnya kita bingung apa yang harus kita lakukan di saat lockdown seperti ini. Dan akhirnya istri mempunyai ide bagaimana kalau kita buat bakso yang kita kemas dan kita jual secara online, yaitu melalui Facebook. Pandemi COVID-19 berdampak pada menurunnya penjualan ikan hias di Kota Medan yang mencapai 70%. Turunnya penjualan dikarenakan minimnya daya beli masyarakat menyusul himbauan pemerintah untuk tetap berada di rumah guna mencegah penyebaran COVID-19. Informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumut edisi hari ini. Saya Dana Pangaribuan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Menghadapi pandemi COVID-19 di tahun 2020 kali ini berdampak langsung pada sejumlah sektor pendapatan masyarakat. Salah satunya adalah sektor penjualan ikan hias yang ada di Kota Medan. Saat ini saya sudah berada di Jalan Mentawai, tepatnya di kawasan penjualan ikan hias yang ada di Kota Medan, yakni Antalaut. Dan di sini saya akan mencari tahu seperti apa sebenarnya dampak dari pandemi COVID-19 terhadap penjualan ikan hias, khususnya ikan hias yang ada di lokasi ini. Dan kita akan berbincang langsung dengan salah satu penjualnya dengan selamat siang Bapak, dengan Bapak siapa? Ramadan Sembayang. Pak Ramadan Sembayang. Pak Ramadan, boleh disampaikan untuk penjualan ikan hias di tahun ini di tengah pandemi COVID-19 seperti apa? Ya jauh kali lah merosotnya Pak. Kira-kira penurunan pendapatan berapa persen Pak? Pendapatannya berkurang 50-70% lah. Kalau umumnya sebelum Corona, berapa pendapatan sehari ataupun per bulan? Corona kalau mencari 300 itu nggak payah. Semenjak Kopik-Kopik ini nyari 50.000 aja, insya Allah payah kali lah. Kendalanya di mana? Apakah hanya penjualan atau distribusi barang ikannya sendiri seperti apa? Kalau penjual distribusi sih nggak masalah, pengen jualan karena semenjak Kopik ini pengiriman kan dia tersendat. Yang biasa tiap hari kita ada kirim, ini selama Kopik ini ya sama sekali nggak ada. Terima kasih Pak Ramadan atas informasinya. Dan memang pemirsa, untuk penjualan ikan di lokasi Antalaut Medan ini sendiri cukup menurun, yakni sampai 70%. Dan harga ikan ini bervariasi mulai dari 10 hingga ratusan ribu rupiah. Diharapkan ke depannya pandemi ini bisa berakhir sehingga aktivitas warga, khususnya masyarakat penjual ikan hias di Kota Medan, bisa kembali normal. Dari Medan, Sumatera Utara, Dana Pangaribuan, Edi Sembiring, Metro TV. Indonesia bisa, sebuah kalimat yang memiliki makna optimisme, syarat akan semangat dan merakyat. Hal yang mendasari Fremont School menciptakan lagu Indonesia Bisa sebagai apresiasi atas dedikasi bagi para petugas medis, dokter, dan gugus tugas lainnya yang berada di garda terdepan untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19 di Indonesia. Coba andalkan silih berganti, namun aku meyakini engkau sekuat Garudaku. Ku dan aku satu hati.
Sudah selayaknya kita sebagai bangsa ikut berperan membantu negara dengan tetap di rumah, belajar, bekerja, dan beribadah di rumah, serta menjaga jarak fisik dan sosial. Jangan lengah dengan wabah. Terima kasih kami ucapkan pada jiwa-jiwa yang mulia, berkorban demi kemanusiaan. Pengorbananmu sungguh nyata. Tak sanggup ku tahan tetes air mata. Cinta buatku pahlawan bangsa. Kini waktunya menjaga. Kita bersama untuk kejayaan Indonesia. Kita di rumah belajar berkarya, kita bisa meski di rumah saja. Mari doakan gugus tugas kita, mari doakan Indonesia bisa. Aku di rumah, kita di belajar berkarya, kita bisa meski di rumah saja. Mari doakan gugus tugas kita, mari doakan Indonesia bisa. Tetap kuat dan semangat Indonesia. Thank you, Sangari. Inilah Indonesia. Adiwarna budaya mengukirnya indah, begitu khas, begitu mempesona. Senyum yang ramah menjadi tahta seakan siap menyambut siapa saja. Disinilah Indonesia. Hari-hari anak negeri mensyukuri anugerah dalam kebersamaan, hidup bersahaja. Kamilah Indonesia. Kami memahami keragaman yang menjadikan negeri kita istimewa. Metro TV hadir dengan siaran lokal di 29 kota. Dari ujung barat hingga ujung timur negeri. Sampaikan peristiwa, suguhkan hasanah bangsa. Kami selalu bangga menjadi Indonesia.